Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya ditemani dengan Ibu Rizky Windy Kartika, guru sejarah di SMK Negeri 2 Songgong. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi untuk supervisi akademik yang akan dilakukan di SMK Negeri 2 Songgong bersama Ibu Rizky Windy Kartika. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Bu Windy? Alhamdulillah baik, Bu Rosa. Mohon izin untuk berbincang-bincang dengan Bu Windy terkait kegiatan observasi yang akan saya lakukan di pembelajaran Bu Windy, ya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, dimulai dari tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan dan strategi. Untuk yang pertama, tujuan pembelajaran, apa yang akan Bu Windy tuju untuk tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran pada pertemuan nanti adalah siswa atau peserta didik dapat mengidentifikasi proses masuknya nenek moyang Indonesia dan bisa mengidentifikasi teori-teori masuknya nenek moyang Indonesia. Itu tujuan yang akan dicapai, ya, Bu. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai, Bu, saya akan mengembangkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi proses, konten, dan produk, serta saya juga akan mengembangkan kompetensi pembelajaran sosial emosional. Seperti itu, Bu. Kemudian untuk mencapai semuanya, kemudian untuk sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bu Windy ingin capai, ada strategi apa yang Bu Windy persiapkan? Saya mempersiapkan modul untuk pembelajaran, saya juga mempersiapkan LKPD, kemudian saya nanti akan menggunakan strategi pembelajaran problem based learning atau PBL. Gitu. Berarti sudah lengkap semua, Bu. Kira-kira saya akan masuk ke kelasnya Bu Windy ada jadwal di mana dan jam keberapa, Bu? Hari Selasa saya ada jadwal di kelas 11 AKL 2 jam 3.4. Berarti untuk hari Selasa jam kedua dan keempat saya akan jam masuk kedua ketiga. Oh iya, jam kedua dan ketiga saya akan masuk ke kelas Bu Windy untuk melakukan observasi, gitu. Terima kasih untuk waktunya, Ibu. Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan dipimpin berdoa. Bersiap. Doa mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Aku mau absen dulu ya. Tanggal 20 ya. Adida, Alisa, Anggun. Sebelum hari ini kalian belajar apa ya? Tentang? Ya, unsur-unsur peristiwa sejarah ya, unsur-unsur peristiwa sejarah. Apa saja yang harus kita ketahui dalam satu peristiwa sejarah? Berarti ya ke materi berikutnya. Materi berikutnya kita akan belajar mengenai kehidupan praaksara, ya, kehidupan praaksara dan asal usul nenek moyang Indonesia. Sebelum kita ke materi mengenai praaksara, ya, untuk merilekskan kondisi kita hari ini, ya, kalian kemarin habis capek, boleh juga tidak. Tenangkan pikiran kita, lepaskan semua beban yang ada di benak kita, hirup udara kebebasan, udara kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pejuang Indonesia. Mengenai masa praaksara di Indonesia, di sini kita akan mempelajari
bagaimana kehidupan Indonesia pada masa pra-aksara. Sebelumnya ada yang tahu makna dari masa pra-aksara? Belum? Waktu SMP sudah diajarkan barangkali? Belum. Apa Mbak? Iya? Masa pra-aksara apa? Iya betul Mbak Puput. Masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Pra itu kan belum ya, sebelum ya. Aksara itu tulisan. Jadi sebelum manusia Indonesia itu mengenal tulisan. Jadi sering kali masa pra-aksara ini disebut juga sebagai zaman purba. Ya, masa purbakala juga akan menilai. Nanti akan Ibu serahkan lembar penilaian kepada kalian untuk saling menilai teman yang satu dengan yang lain. Juga ada penilaian diri. Jadi kalian menilai diri sendiri. Ya, jadi ada 3 ya penilaiannya ya. Penilaian dari Ibu berupa observasi untuk sikap dan pengetahuan, nanti untuk pengetahuan untuk di soal-soal. Kemudian penilaian dari teman ya, dari teman kalian sendiri dalam berdiskusi seperti apa nanti rubriknya akan Ibu share. Kemudian kalian menilai diri sendiri, gitu ya dalam pembelajaran kali ini. Begitu ya, paham? Kemudian selanjutnya karena kita akan mempelajari mengenai nenek moyang ya, kalian tentu tahu ya lagu nenek moyang itu, tahu nggak? Tahu. Coba kita untuk lebih semangat lagi kita kita nyanyikan bareng-bareng ya lagu nenek moyang itu ya. Ya. Nah, yang semangat biar jangan ada yang gitu yang di belakang. Ya, ayo. Sambil tepuk tangan boleh. Boleh. Ya. Yang keras suaranya di luar. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung tua samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Ya, yang selanjutnya. Angin bertiup, layar tergembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani, sakit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Satu kali lagi. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung tua samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Ya, semangat. Angin bertiup, layar tergembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani, bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Ya. Itu lagu nenek moyangku. Benar nggak sih nenek moyang kita adalah seorang pelaut? Nah, nanti kita akan pelajari di sini ya. Nenek moyang kita itu berasal dari mana sih? Kita akan belajar di sini. Terlebih dahulu sebelum kita mengetahui nenek moyang kita itu berasal dari mana dan sebenarnya seorang pelaut atau bukan, kita harus tahu dulu mengenai bumi Indonesia sebelum ada manusia. Bumi Indonesia sebelum ada manusia itu berupa apa? Nah, di sini ada perkembangan bumi sebelum ada manusia ya, namanya masa prasejarah. Berarti kan kita juga harus tahu sebelum ada tulisan, sebelum ada manusia itu ada apa? Nah, di sini ada perkembangan bumi ya, dibagi menjadi 3. Di sini ada masa Arkaseum, Paleozoikum dan Mesozoikum. Pada masa Arkaseum
ini berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Itu berarti jauh sekali ya, jauh sekali. Angka ini kenapa 2,5 miliar yang hitung siapa? Ini adalah sebagai angka kiasan saja bahwa ini sudah bermiliar-miliar tahun yang lalu seperti itu ya. Ini bentuk buminya adalah seperti ini. Jadi ilustrasinya seperti ini. Bumi itu masih berupa bola panas, jadi belum ada kehidupan sama sekali. Tidak ada makhluk hidup yang hidup di bumi pada masa Al-Paleozoikum yang berlangsung antara 2,5 miliar tahun yang lalu. Kemudian selanjutnya ada masa Paleozoikum. Masa Paleozoikum ya, ini berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu ya. Ini suhu bumi masih belum stabil, curah hujan tinggi, tetapi di sini sudah mulai muncul makhluk hidup. Ya. Makhluk hidup yang muncul adalah makhluk hidup bersel satu. Baru makhluk hidup bersel satu itu pada masa Paleozoikum antara 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Kemudian selanjutnya adalah masa Mesozoikum. Pada masa Mesozoikum ini berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Nah, di sini suhu bumi sudah semakin stabil dan muncul hewan-hewan bertubuh besar, ya. Hewan-hewan bertubuh besar seperti yang kalian lihat di film-film biasanya ya, ada ya, seperti dinosaurus, T-Rex dan lain sebagainya. Ini muncul pada masa 245 sampai 65 juta tahun yang lalu pada masa Mesozoikum ya. Nah, ini ada masa Pleistosen dan Holocene. Nah, pada masa Pleistosen berlangsung sekitar 600 tahun yang lalu, 600.000 tahun yang lalu ya. Masa ini terbagi menjadi dua, yaitu masa glasial dan interglasial. Masa es ya, di sini masa es. Kemudian baru muncul makhluk hidup tingkat tinggi atau makhluk hidup sempurna seperti manusia itu pada masa Holocene ini. Ya, ini sudah mulai muncul kehidupan manusia purba di Indonesia maupun di dunia juga ini pada kala Holocene. Nah, pada teori perkembangan manusia kita sering mendengar teori Darwin ya. Ada yang pernah lihat dengar teori Darwin ada nggak? Apa Mbak? Yang merubah monyet manusia. Ya, katanya kata Poliso yang merubah monyet menjadi manusia. Ada lagi yang tahu? Barangkali mau melengkapi? Atau barangkali Poliso ini ya, apa ya, salah dengar gitu ya? Apa Mbak? Ini. Jadi kata Darwin itu adalah yang itu ya. Tadi sedikit lagi gitu ya, apa namanya? Menganggap bahwa manusia itu berasal dari monyet, dari kera, bangsa primata ya, bangsa kera ini. Menurut Darwin itu konsepnya seperti ini teorinya, karena dulu manusia pertamanya itu bentuknya seperti kera, kemudian berkembang. Ilustrasi tahap-tahap evolusi manusia berdasarkan teori Darwin sampai saat ini masih menjadi kontroversi, bahkan sudah dipatahkan oleh para ahli ya, sudah dipatahkan atau sudah tidak berlaku lagi istilahnya seperti itu karena ada missing link. Missing link itu artinya rantai yang terputus dari evolusi ini, itu rantai yang terputus, jadi perubahan dari manusia ke kerangnya itu belum diketahui gitu ya. Jadi ini masih kontroversi dan tidak berlaku. Kita skip saja ya, kita skip saja. Nah, sekarang sebelum kita ke nenek moyang Indonesia, coba kita lihat
dulu video yang menyajikan mengenai manusia-manusia purba yang yang hidup di Indonesia. Jenis-jenis manusia purbanya apa saja? Ini juga salah satu jenis nenek moyang kita ya. Diperhatikan dulu. Guys, kalian percaya nggak dengan keberadaan manusia purba di masa lalu? Kali ini kita bakalan bahas mengenai manusia-manusia purba Indonesia, guys. Pembahasan ini berdasarkan penelitian yang real yang bukti nyatanya bisa kalian temui di museum Sangiran ataupun di situs purbakala lainnya. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, dapat direkonstruksikan beberapa jenis manusia purba Indonesia yang pernah hidup di zaman pra-aksara. Yang pertama ada manusia purba jenis Meganthropus. Jenis manusia purba ini ditemukan dan diteliti oleh peneliti berdarah Jerman Belanda Gustav Heinrich Rauch di Koenigswald antara tahun 1936 hingga 1941. Von Koenigswald menemukan rahang manusia berukuran besar ini di Sangiran, Jawa Tengah. Dari hasil rekonstruksi ini, kemudian para ahli menamakan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus, yang artinya manusia raksasa dari Jawa. Jenis manusia purba ini memiliki ciri tubuh besar yang tegak, memiliki rahang yang kuat, memiliki kening yang menonjol dan tidak memiliki dagu. Dilihat dari ukuran kepalanya, volume otak Meganthropus paleojavanicus diperkirakan memiliki otak yang kecil, tapi memiliki geraham yang lebih besar daripada manusia purba jenis yang lain. Diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuh-tumbuhan. Masa hidup Meganthropus diperkirakan hidup pada zaman Pleistosen awal atau 1,9 juta tahun yang lalu. Selanjutnya ada jenis manusia purba jenis Pithecanthropus. Pithecanthropus ini merupakan fosil manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia nih guys. Jenis manusia ini ditemukan dan diteliti oleh peneliti berkebangsaan Belanda Eugene de Bois pada tahun 1890 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Fosil manusia jenis ini juga ditemukan di Cina yang diberi nama Pithecanthropus pekinensis, serta ditemukan juga di daratan Eropa yang dinamakan manusia Piltdown dan manusia Heidelbergensis. Setelah direkonstruksi oleh para peneliti, terbentuklah kerangka manusia, tetapi masih terlihat tanda-tanda kerah. Oleh karena itu, jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus, yang artinya manusia kerah yang berjalan tegak. Jenis ini juga ditemukan oleh Von Koenigswald di Mojokerto pada tahun 1936, sehingga disebut juga dengan Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus juga digolongkan ke dalam rumpun Homo erectus. Adapun ciri-ciri umum Pithecanthropus itu memiliki tinggi badan sekitar 165 hingga 180 cm, memiliki geraham yang besar, rahang yang kuat, panjuran kering tebal, dan memiliki tonjolan belakang kepala. Pithecanthropus juga belum memiliki dagu, sementara memiliki hidung yang lebar. Volume otaknya diperkirakan berkisar antara 750 hingga 1300 cc. Diperkirakan jenis manusia purba ini hidup dan berkembang sekitar zaman Pleistosen Tengah. Selanjutnya adalah manusia purba jenis Homo. Homo dalam konteks ini artinya manusia ya guys. Fosil jenis Homo ini pertama diteliti pada tahun 1889 oleh Van Richthofen di dekat campur darat Tulung Agung, Jawa Timur. Penelitian mengenai manusia purba jenis Homo dilanjutkan oleh Eugene de Bois bersama kawan-kawannya. Ciri-ciri jenis manusia ini memiliki alat tangannya seperti gigi dan otot kunyah yang sudah menyusut. Dahi masih menonjol, sekalipun jenis menonjol jenis Pithecanthropus. Isi tempal kepalanya diperkirakan 1000 sampai 2000 cc. Hal ini menunjukkan bahwa manusia purba jenis Homo sudah memiliki kecerdasan lebih daripada Pithecanthropus dan Meganthropus. Bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang guys. Tempat-tempat penyebarannya tidak hanya di Kepulauan Indonesia saja, tetapi juga di Filipina dan Cina Selatan. Manusia purba ini diperkirakan hidup di sekitar 40.000 hingga 25.000 tahun yang lalu. Adapun fosil manusia dari jenis Homo yang ditemukan di Indonesia antara lain. Yang pertama adalah manusia wajak. Pada tahun 1889, manusia wajak atau Homo wajakensis ditemukan oleh Van Richthofen di lereng pegunungan Kars di barat laut campur darat dekat Tulung Agung, Jawa Timur. Temuan itu berupa tengkorak, termasuk fragmen rahang bawah dan beberapa buah ruas leher. Mukanya datar dan agak lebar, akar hidungnya lebar dan bagian mulutnya menonjol sedikit. Dahinya agak miring dan di atas matanya ada busur bening. Dan mempunyai volume otak 1630
30 cc. Manusia wajak sudah termasuk Homo sapiens, jadi sangat berbeda ciri-cirinya dengan Pithecanthropus guys. Selanjutnya adalah Homo stoensis. Fosil Homo stoensis pertama kali ditemukan oleh Terham Oppenor dan von Königswald antara tahun 1931 hingga 1939. Fosil manusia jenis ini ditemukan di daerah Ngandong, Blora, Sangiran, dan di Salibungacan, Sragen, Jawa Tengah. Hasil temuannya berupa 11 fosil tengkorak, tulang rahang, dan gigi. Saat pertama kali ditemukan, fosil manusia purba ini digunakan sebagai Homo sapiens dan diberi nama Homo stoensis oleh Oppenor. Homo stoensis diperkirakan hidup sekitar 900.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Selanjutnya ada Homo floresiensis atau biasa disebut dengan manusia liang dua. Liang dua bila diartikan secara harfiah merupakan sebuah buah yang dingin. Pengumuman tentang penemuan Homo floresiensis pada tahun 2004 sempat menggemparkan dunia ilmu pengetahuan guys. Sisa-sisa manusia ini ditemukan di sebuah gua liang dua oleh tim peneliti gabungan Indonesia dan Australia. Manusia liang dua atau Homo floresiensis ditemukan oleh Peter Brown dan Mike Norwood bersama tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada bulan September 2003 di sebuah gua kapur di Rute Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Usia sering rangka yang diperkirakan berasal dari 94.000 hingga 13.000 tahun yang lalu. Manusia liang dua memiliki ciri-ciri yang paling mencolok yaitu postur tubuh yang hanya memiliki tinggi 100 cm saja atau sepinggang manusia dewasa. Makanya banyak yang menyebut manusia liang dua adalah hobbit dari Flores. Ciri lainnya yaitu memiliki tengkorak yang panjang dan rendah berukuran kecil dengan volume otak 380 cc saja. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa kita bahas dalam episode kali ini. Dukung kami dengan cara subscribe channel ini, tinggalkan like dan komentar yang membangun. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Akhir kata. Ya, sudah. Tadi kalian sudah melihat video. Ada yang dipahami dari video itu? Yang dipahami? Sedikit? Silakan bisa barangkali menyaksikan video kurang tahu maksud dari si video itu ya, silakan dibuka bukunya. Kalian bisa melihat di halaman 18 mengenai manusia purba, jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Ini merupakan penjelasan yang sama dengan video yang tadi Ibu tayangkan, ya sama. Cuman kalian barangkali tadi melihat video kurang bisa mencerna isi dari video tersebut. Kalian bisa berliterasi dulu di buku halaman 18 sampai dengan halaman 24 ya, 19 sampai 24. Silakan kalian bisa melakukan literasi dulu sambil dicatat pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang ingin kamu ketahui. Silakan Ibu kasih waktu sekitar 10 menit ya untuk bereksplorasi dulu. Silakan di buku tadi sudah Ibu tayangkan di video, barangkali kurang jelas. Kalau melihat video, kalian bisa memperjelas dengan membaca di halaman 18 sampai 24 terlebih dahulu dan sambil menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ada atau di pikiran kalian belum ada sesuatu yang ingin diketahui, itu bisa dituliskan di sini. Silakan.
misalnya di buku ini juga kalian mau cari sumber lain juga boleh ya, boleh searching di internet juga boleh. Jadi di situ dibaca dulu, kemudian nanti untuk sumber-sumber yang lain kalian bisa cari di YouTube juga boleh. Dicatat ya tadi yang apa namanya hal-hal yang kami ketahui nanti akan kita diskusi. Ya. Nah, sekarang itu tadi mengenai jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Sekarang itu kita ke materi berikutnya mengenai asal usul nenek moyang. Nah, tadi ada beberapa manusia purba yang sudah dibaca kalian ya, maupun yang sudah ibu tayangkan melalui video. Jenis-jenisnya, kemudian ciri-cirinya bagaimana ya, itu sudah dijelaskan melalui video maupun ada di buku yang sudah kalian baca. Nah, sekarang kita akan mengetahui nenek moyang kita itu berasal dari mana. Ya, di sini ada 3 teori mengenai kedatangan atau asalnya nenek moyang kita itu dari mana. Ada 3 teori. Yang pertama, ini adalah teori. Nah, ini.
kita bisa lihat di sini mengenai teori dari mana bangsa kita itu berasal, nenek moyangnya itu berasal dari mana. Ada yang para ahli mengeluarkan teori out of Africa, yang artinya bahwa nenek moyang kita itu berasal dari Afrika, ya, berasal dari Afrika. Alasannya apa? Mengapa para ahli itu mendukung mengeluarkan teori out of Africa atau menganggap bahwa nenek moyang kita itu berasal dari Afrika? Alasannya, teori ini memandang bahwa Homo sapiens yang tadi sudah kamu baca, Homo sapiens jenis manusia purba yang berjenis Homo sapiens itu adalah berasal dari salah satu tempat di Afrika, ya, sekitar 100.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Salah satu kelompok migrasi Homo sapiens tersebut sampai ke Indonesia, kemudian berlanjut sampai ke Australia. Kita lihat persebaran Homo sapiens berikut ini. Perhatikan. Kalian perhatikan tanda yang berwarna merah. Yang berwarna merah ini pada peta ini itu adalah Homo sapiens. Ya. Sedangkan yang berwarna kuning agak tua ini namanya Homo nederlandensis, dan yang kuning cerah ini namanya Homo erectus. Nah, yang garis berwarna merah ini adalah peta persebarannya dari yang berwarna merah ini apa tadi? Homo sapiens. Homo sapiens yang dianggap salah satu jenis manusia purba yang berasal dari Afrika. Nah, ini Afrika kan? Nah, ini berwarna merah. Ini bermigrasi dari Afrika ke benua Eropa di sini ya. Ini Eropa, ini juga Eropa, sampai ke mana ini? Ini benua apa? Hah? Amerika, sampai ke Amerika. Kemudian di sini juga ada jalur yang ke Indonesia ya. Ke Indonesia melewati Sumatera dan Jawa, kemudian Papua, kemudian ke Australia ya. Jadi migrasi perpindahannya Homo sapiens itu yang dari Afrika ini ke Indonesia, ke Asia, kemudian menuju Indonesia melalui Pulau Sumatera ya. Ini ya, Pulau Sumatera ini kalian lihat di kota Indonesia yang besar ini. Ini Pulau Sumatera, kemudian ke Jawa, kemudian lanjut ke Australia. Atau ada yang dari Sumatera ke Jawa langsung ke sini apa? Papua, kemudian ke Australia itu. Ya, jadi teori out of Africa ini atau yang menganggap bahwa nenek moyang kita itu berasal dari Afrika itu melalui beralaskan mengenai perpindahan atau migrasi dari Homo sapiens dan manusia purba yang banyak ditemukan di Indonesia dengan alur seperti ini teorinya ya. Kemudian yang kedua adalah teori out of Taiwan. Dari teori out of Taiwan itu menganggap bahwa nenek moyang bangsa kita itu berasal dari Taiwan, dari Taiwan ya, dari Taiwan. Nah ini dari Taiwan itu alasannya apa? Para ahli mengatakan demikian, para sejarawan mengatakan demikian. Alasannya apa? Karena padi, kita kan makanan pokoknya apa di Indonesia? Nasi berasal dari padi. Ya, dari padi. Nasi itu kan padi kan. Nah, padi itu sebagai makanan pokok orang Indonesia itu sebenarnya dibudidayakan dulunya itu oleh orang-orang dari Taiwan, gitu ya, dari Taiwan. Dan menyebar ke Indonesia dari Taiwan sini ya, di atas ini menyebar ke Indonesia melalui kebudayaan bercocok tanam padi. Ya, itu yang dibudayakan oleh orang-orang Taiwan di Indonesia itu ada, gitu ya. Jadi para ahli menelusuri itu bahwa kebudayaan bercocok tanam padi di Indonesia berasal dari Taiwan.
Dan juga ada persamaan bahasa, tutur bahasa ini Austronesia menyebar ke Indonesia. Itu bahasa Indonesia itu hampir sama dengan bahasa ini ya, dari segi kebahasaannya. Dan ini menyebar ke Nusantara juga melalui kegiatan bercocok tanam ini, kebudayaan bercocok tanam. Jadi alasan para ahli mengatakan bahwa orang Indonesia nenek moyangnya berasal dari Taiwan itu dari sini ya, dari budaya bercocok tanam, yang populer dikembangkan di Taiwan kemudian sampai ke Indonesia. Ini yang kedua, sampai di sini paham? Kemudian yang ketiga adalah teori out of Yunan. Yunan di sini itu bukan Yunani ya. Jadi Yunan ini adalah daerah di Cina Selatan ya, bukan Yunani. Nah, jadi ini. Nah, ini teori out of Yunan ini agak panjang ini ya, karena di sini ada 3 jenis migrasi, 3 tahap migrasi orang-orang Yunan ke Indonesia. Yang pertama oleh bangsa Negrito, kemudian bangsa Proto Melayu dan bangsa Jotro Melayu. Jotro Melayu itu Melayu muda, Proto Melayu itu Melayu tua, Negrito itu bangsa Melanosoid. Coba kita lihat dulu video ini sebelum Ibu jelaskan. Diperhatikan ya. Ini teori Yunan, ada 3 migrasi bangsa Yunan ya, ada 3 tahap. Saat Kepulauan Indonesia mulai terbentuk, Indonesia terpecah oleh Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Penduduk yang datang pun mulai beragam dan menetap. Ada 3 ras perdana kala itu, yang saat ini menjadi identitas wajah orang-orang Indonesia, antara lain Proto Melayu, Deutero Melayu, dan Melanosoid. Pertama, Proto Melayu datang dari bagian Cina Selatan. Ketika mendiami Kepulauan Indonesia, ras ini mendesak keberadaan penduduk asli. Dan karena waktu itu kehidupan mereka di dalam hutan menjadikan mereka terisolasi dari dunia luar, sehingga memudarkan peradaban mereka. Penduduk asli dan ras Proto Melayu itu pun kemudian berlebur. Mereka itu kemudian menjadi suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Kedua, ras Deutero Melayu yang datang dari Indochina bagian utara. Peradaban mereka lebih tinggi dari ras Proto Melayu, dan peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Pada akhirnya, Proto dan Deutero Melayu berbaur dan selanjutnya menjadi penduduk di Kepulauan Indonesia. Pada masa selanjutnya, kedua ras ini sulit untuk dibedakan. Pada umumnya, ras Proto Melayu meliputi penduduk di Gayo dan Alas di Sumatera bagian utara, serta Toraja di Sulawesi. Sementara itu, semua penduduk di Kepulauan Indonesia, kecuali penduduk Papua dan yang tinggal di sekitar pulau-pulau Papua, adalah ras Deutero Melayu. Ras yang terakhir ini cukup berbeda dengan 2 ras sebelumnya. Ras Melanosoid di Kepulauan Indonesia datang pada tahun 70.000 sebelum Masehi. Bangsa Melanosoid melakukan perpindahan ke timur hingga Papua, selanjutnya ke Papua. Yang kita tahu, saat itu Australia terhubung dengan Papua. Bangsa Melanosoid saat itu mencapai 100.000 jiwa, meliputi wilayah Papua dan Australia. Peradaban bangsa Melanosoid dikenal dengan Paleolitik. Bangsa Proto Melanosoid terus didesak oleh bangsa lain. Mereka yang berlayar tapi belum sempat mencapai Pulau Papua melakukan percampuran dengan ras baru. Nah,
percampuran bangsa Melayu dengan Neolitosoid menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu yang saat ini mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Sebenarnya masih ada satu ras lagi yang pernah singgah di negara kita, tetapi tidak meninggalkan pengaruh besar, yaitu ras Negrito dan Wedi. Sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu tua dan muda, negara kita sudah terlebih dahulu dimasukkan oleh orang-orang Negrito dan Wedi. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu berkulit hitam, mirip dengan jenis-jenis negro. Ya, itu adalah mengenai teori out of Yunan ya, teori Yunan. Nah, dari teori Yunan tadi sudah dijelaskan di video, nanti di buku juga ada. Kalian yang lebih mudah mencerna membaca juga bisa dibaca lagi nanti di buku ya. Ibu jelaskan yang ini mengenai teori out of Yunan itu ada 3 migrasi ya, jenis migrasi. Yang pertama itu adalah bangsa Melayu tua. Bangsa Melayu tua dulu, yang Proto Melayu ini. Bangsa Proto Melayu itu datang ke Indonesia dari Yunan ya pada 15.000 tahun yang lalu ke daerah Sumatera sini ya, ke daerah Sumatera, dan bangsa Proto Melayu itu mendiami daerah-daerah di pedalaman ya, baik Kalimantan, Sulawesi maupun Sumatera itu di daerah pedalaman ini. Nah, ya makanya suku-suku yang sekarang keturunan dari bangsa Proto Melayu itu adalah suku Dayak. Dayak di mana? Di Kalimantan ya, Kalimantan Timur. Kemudian suku Toraja, suku Batak, ya di sini suku Batak. Kemudian Papua ini ya, ini Proto Melayu, Melayu tua. Suku-suku keturunannya adalah ini karena Proto Melayu ini datang dari Yunan ke Indonesia itu kemudian langsung mendiami daerah-daerah pedalaman, gitu ya, langsung mendiami daerah-daerah pedalaman. Kemudian daerah suku dari ini atau bangsa Proto Melayu, Melayu tua ini datang ke Indonesia dengan membawa kebudayaan Neolitikum atau kebudayaan pada masa batu muda ya. Jadi alat-alat yang dibawa ke sini, peninggalan-peninggalan dari bangsa Proto Melayu itu adalah seperti kapak genggam dan kapak lonjong ya. Itu yang ditinggalkan oleh bangsa Melayu ini, Proto Melayu. Suku-sukunya adalah ini. Kemudian pada gelombang kedua tahun 7000 Masehi gitu ya, 70.000 Masehi itu ada Deutero Melayu ini ya, bangsa Deutero Melayu atau Melayu muda yang datang dari Yunan kemudian ke Indonesia mendiami pesisir-pesisir pantai atau bagian-bagian luar pulau ini ya, bukan daerah pedalaman tapi di pesisir-pesisir pulau. Suku-suku yang keturunan dari bangsa Deutero Melayu ini adalah suku Jawa, kita semua ya. Kemudian suku Melayu yang di pinggir-pinggir Sumatera ini dan suku Minang yang ada di Sumatera Barat ya. Kemudian satunya lagi tadi ada Melanosoid ya, yang bangsa-bangsa Melanosoid itu yang mendiami di Papua gitu ya, di sekitar Maluku dan Papua gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya sepertinya kalian agak-agak ini juga ya, bertanya-tanya. Nah, sekarang gini, kita berkumpul seperti kemarin kelompok yang Ibu sudah bagi. Ibu membagi berapa kelompok yang kemarin ya? 6 ya, silakan berkumpul dengan 6 kelompoknya masing-masing. Ya, silakan berkumpul dengan 6 kelompoknya masing-masing. Berarti anggotanya 6 juga ya? Mana? Ya, berkumpul dengan anggota kelompok masing-masing. Sudah? Belum. Ya, silakan langsung ke kelompoknya masing-masing. Mejanya di kursinya di balik ya. Mana
Ya. 5. Ya, silakan perhatikan lembar kerjanya. Kalian kan tadi waktu membaca berliterasi itu menemukan ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab kan? Ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang belum terjawab, silakan bisa dipecahkan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, diselesaikan. Sambil kita belajar tadi yang sudah ada di buku bisa dibaca kembali, boleh. Atau kalian boleh mencari dari sumber lain di internet juga nggak apa-apa, ya. Kemudian ada satu tugas lagi dari ibu. Tadi tugas yang pertama apa? Mencari pertanyaan. Iya, menjawab pertanyaan tadi yang sudah kalian tulis kan? Ya, yang sudah kalian tulis. Pertanyaan yang tadi kalian membaca yang sudah ditulis itu dipecahkan bareng-bareng. Kemudian yang kedua adalah tugas yang ada di LK ini. Silakan dibaca LK-nya. Yang nomor 1, baca kembali tentang teori asal usul nenek moyang Indonesia. Tadi teorinya ada berapa ya? Ada 3. Out of Afrika, terus out of Taiwan, dan out of Yunan. Nah, dari 3 teori tersebut, yang kedua, diskusikanlah dengan teman sekelompokmu tentang salah satu teori yang menurut kalian itu paling tepat yang mana? Ya, yang menggambarkan asal usul nenek moyang kita. Apakah dari Yunan, apakah dari Afrika, apakah dari Taiwan, salah satu saja dan disertakan alasan. Jadi tugasnya ada 2 ya. Apa saja yang pertama? Ulang lagi. Jawab pertanyaan. Ya, menjawab pertanyaan kelompoknya sendiri tadi ya, saling berdiskusi yang sudah ditemukan ketika kita berliterasi. Kemudian yang kedua, Mengerjakan. ya mencari salah satu mencari apa namanya? Iya, teori tentang teori ketiga tadi yang menurut kalian paling realistis lah yang mana gitu, dan disertai dengan alasannya. Kalian bisa nanti kan ibu akan menyuruh kalian untuk presentasi hasilnya ke depan, dipresentasikan. Boleh kalian pakai skema peta konsep, boleh kalian pakai tulisan narasi, boleh, atau pakai Canva juga boleh, ya. Atau kalian mau bikin video TikTok juga boleh, ya. Kalau Canva kan kemarin ibu sudah mengajarkan caranya ya. Sudah. Bisa ya. Boleh kalau pakai Canva, silakan. Mau pakai media apa tentang pengumpulan tugasnya atau presentasinya. Tulisan boleh, mau pakai Canva boleh, seperti itu. Video TikTok juga boleh, gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Ya, silakan bisa dikerjakan dengan kelompok masing-masing. Jika misalnya ternyata tidak terpecahkan, nanti kita bisa mengadakan wawancara ya. Ada soal yang belum terpecahkan, nanti kita bisa wawancara dengan ibu gitu ya. Bertanya dengan ibu tentang materi yang kalian belum paham. Tapi dipecahkan dulu satu kelompok tadi yang soal yang belum terjawab atau apa yang ingin kalian ketahui dijawab. Kalau kalian nggak bisa, dijawab dengan teman-teman. Itu ya. Paham ya? Bisa dimulai? Silakan dikerjakan. Karena kita istirahat di jam 9.40 ya. Ya. Berarti waktu kita diskusi 20 menit ya. Nanti untuk presentasi 10 menit. Gitu ya. Dan untuk 5 menit. Soalnya apa? Ini kalau misalnya kalian harus boleh masing-masing salah siji. Saya
biar barangkali teman bisa menjawab, cari datanya seperti itu. Iya, satu saja. Iya. Kalau mau dalam bentuk laporan tertulis, kalian bisa di salah satu saja. Ya. Kemudian kalau mau dalam bentuk kanvas seperti kemarin, membuat kanvas juga boleh satu saja. Kanvasnya satu saja. Ya, Pak, kanvasnya ngerti. Iya. Nah, tadi yang sudah ibu tanyakan, baik video maupun PowerPoint, Tapi jadinya ini masuk di buku itu ada semua. kayak wonton pangan. Iya, lain kan sebenarnya Afrika baju kok Afrika wis tapi jadi bisa nih Biro muncul apa kayak kalau kanva mau buku, mau tulisan, narasi itu bisa satu saja. Menulisnya, laporannya satu saja. Satu kali satu. Ya, ya. Gimana? nulisnya kayak apa sih? Oh, ada Pertanyaannya yang sudah dihibur ada berapa pertanyaannya? nulisnya kayak apa tuh? Kayak Satu ya, silakan satu ya. Nyari template-nya. Coba deh. Pasti kayak gini. Tapi kan ini iya sih. Mana akan beli apa mobil tentang perjalanan Presentasi. pertanyaan kan jadi kan buat pertanyaan siji kan buat pertanyaan siji apa orangnya misalnya siji iya kalau Kelas mengapa para ahli banyak orang berarti yang manusia berbagi antara sungai iya gimana apa pastinya dia kan ini semua baik jenis ini bisa satu pertanyaan coba jenis satu lembar ini nggak apa-apa ini coba di klik beberapa jenis sebutkan jenis manusia purba yang pernah hidup sama oh ya sih panitia penulis dan yang berbayar berarti jangan yang pro. biasanya kan Kalau mau bikin kanvas jangan yang pro ya, yang pertanyaan ya biasa aja. iya Ini template. sebutkan jenis-jenis manusia dia lewat kepada lewat Dari macam-macam. pertanyaan dia sistem Ini bisa. gawainya pira Ini ada tulisan. Pertanyaan. Tinggal diganti saja nomor itu. YouTube-nya juga gambarnya bisa diganti kalau kamu apa namanya nge-save dulu, berarti kamu harus nge-save dulu dari Google, di-save dulu, kemudian nanti ini juga bisa ya, tinggal ditulis pertanyaan soal pertanyaan di juga template yang pertama sing kayak pertanyaannya ini nama jawabannya ya sing pakai ya kebayang itu apa ya. Kalau menerima bagaimana? judulnya apa Sudah menulis pertanyaan. penuh apa sih dia Mau tapi dia warna-warni Tapi gue 5. 5 itu berapa Oh iya. 5 jadi apa boleh sih Pertanyaannya pira. berarti konversinya ya dijawab di situ oke judulnya apa ini jawabannya nggak ya iya judulnya ada sebenarnya berarti mau kayak dule ini sih kami kikulu orang kalau soal kuota sini ya kesini presentasi dalam
Jangan lupa nanti kalian juga melakukan penilaian ya, dengan penilaian teman. Bu, ya. Gimana Pak? Dua-duanya ya. Judulnya apa? Apa? Judulnya itu namanya asal usul nenek moyang Indonesia. Yang pertanyaannya langsung di sini. Judulnya yang materinya ini. Materinya apa ya? Nenek asal usul nenek moyang Indonesia, materinya kan. Sebagai judulnya. Kemudian nanti di bawahnya ini kamu ya pertanyaannya. Terus jawaban. Iya, menurut yang ini kan yang jawaban dari LK ya, yang dari LK kan, yang tadi yang dibuat timnya. Nah, tuh baru iya. Ya, Mulai ini sih jawabannya kenapa? Bacakan bersama tadi yang sudah dicatat pertanyaan-pertanyaan yang kalian temukan dalam berliterasi dan menonton video itu dibahas, didiskusikan dengan teman kamu. Ya, jawabannya apa? Pertanyaan pertama apa? Pertanyaannya apa? Manusia. Itu judulnya semai. Judulnya pertanyaannya jawabannya. Apa berani? Untuk mendapatkan Orang yang sebenarnya apa juga masih ini bukan yang mixing ya. Tadi berapa pertanyaannya gila gila berapa jawabannya apa sudah turun kan
jawabannya kan takon anjuk mending. Iya, jawabannya persisian manusia purba jadi jawaban persisian. Iya. Yang takon ndak wis. Kalau wis maksudnya penelitian apa? Kan sih mana ya? Manusia purba. Dia apa Bantara? Di Bantara sungai. Bantara sungai. Iya. Aneh jawabannya. Iya. Kamu tulis dulu ini biar yang kemudian juga kamu tinggal pilih tiga teori yang ini gimana kalian memang tugasnya mencari di data Sering tinggal di dari yang sungai. pertanyaan yang sudah disusun itu yang sudah kalian tulis yang ingin kamu dapatkan cari data itu ya. Dicari sumbernya Soalnya ada 5 detik. Kan banget saya. Ya lo kemana kok? Tenang sih. Kue di sini makanan titik. Ini sore. Soal terlalu berapa sih temen? Bisa gitu. Gimana? Enggak lagi di tes ini, Indo. Berapa otak? Ini rata-rata. pertanyaannya apa? Volume otak rata-rata. Ya, 10 menit lagi ya. Malah 5 menit lagi nih. Itu beben ora ngomong. Erectus. Kane etika cek. Erectus. Oh. Terus iki 1100 iya jawabannya. Jawabannya 1100. Aja cek. Iya no. Kita apa? Volume otak rata-rata. Yes, 100. Di sini kono piye? Saya jen nanti ada sisi ada orang tahu. Iya tuh di sisi. Asal usulnya namanya siapa? Aku lagi ngetik apa jawaban toh? Pertanyaan asal. Ya nanti pertanyaan mau dilakukan. Ya, Jadi satu ya yang jadi satu. Iya, sama pertanyaan itu. itu yang mana? Itu berapa? 1 jam 13 menit.
jawabannya misalnya aku mulai dua Jawabannya apa? kayak bahasa aneh ini segala nenek moyang yang tersebut dari Madagaskar. Jadi ini ada Gaskar sampai pulau-pulau dan negara orang berisi kalimat yang mau Pendapat gue. ini dari sebagai apa enggak belum makanya sih out of gimana Ini kayaknya ya. Ini ciri Jawa. di 5 harus sore Pertanyaan ketemu apa? pertanyaan ketelu kalau ketemu jawabannya kan Apa? ya wis kayak apa ya Gampang dibaca aja pertama tulis. kalau kan jawabannya cuma di sini Ben Ya, gue nomor papat di sini. nomor apa Nomor papat di sini. Apa yang dimaksud kata Melayu? ini kayaknya ini ke jawaban kayak kalau misalnya soalnya kakak Sebutkan dari sini mana sebut kok? Sama. Terlalu benar. Emang apa di sini? Ini jawaban aku sih. Soalnya sama. Soalnya bisa ngomong apa yang dimaksud atau Melayu itu. Yang orang Melayu. Untuk teori apa? Polinesia yang terbesar dari Madagaskar. Sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Video berapa punya orang rata-rata? Apa sih kuno? Sitak berapa? Sitak aja dikirimi orang itu banyak opin banget rata-rata orang homo erectus karena dikecek
Ya apa di sini pisir kan aja kan ditulis di toko rata-rata apa ya kira rata-rata tengkorak homo erectus kan ditulis teori of Afrika katanya alasan di sana teori of Afrika alasannya aku seperti ya punya alasan wes atau Korea bisa digawe kata-kata nanti media kan kalau ada bisa digawe kata-kata ya alasannya off iya pertama judulnya alasannya teori dikira judulnya teori apa? Iya guys. Afrika. Teorinya teorinya apa sih Lin? Kok di situ nanya latihan? Pas mulai sih kan bentuknya teorinya sebagian besar kalau saya teori langsung karena sebagian besar mati orang orang sih lah katanya mana katanya meme kon kata belas-belasan mentok dan bahwa nenek moyang kayu nenek moyang bangsa Indonesia mungkin berasal dari Afrika. Yang teori judulnya bisa out of nama kan ditulis ini nanti nggak sempat disukai ini ya kan sempat dulu di sini kan ini apa sih cermin Linda Astuti. Kampanye. Ini masih Mbak? Masih. Mengapa para biasanya? Ya, nanti turun kafe kenal jawab pun juga lagi coba. Apa yang sudah selesai, kalau ada yang bikinnya Canva, silakan bisa dikirim ke grup kelas ya.
di grup kelas. Kalau yang sudah di download, yang pakai Canva, kalau yang pakai tulisan ya kalau yang pakai Canva atau video Canva bisa dikirim ke kelas. Ya WA-nya. Apa nama iya apa Jadi kelompok 4 kelompok berapa ini? Oh iya, pakai tulisan boleh silakan. Kayla Windy Astuti enggak ya? Windy Astuti Kon kayak Anjak Haira kan kami pada ya. biasa kayak aku wow. Biasanya bisa kayak apa sih? Yuk, udah 3 menit lagi yuk. Kayak bisa ngomong ya ngobrol segala tapi kan Kemarin perkataan lahir itu. iya itu berkata mirip jenuh dan ini bisa pirang mulut segitu kan orang menang. Iya tadi kok pakai dulu menang. Pakai lu apa ya? Deket, pakai lu apa? Iya, kan ya Domingo kan apa sih kayak bocoran mana tuh? Yang semenangkan langsung lanjutannya main. Sampai jasa budget yang tapi kan mana melu? Tapi yang pemain biasa. Kan mana melu? Ada nyambil. Aku kok udah kami cowok. Oh, kan lu kan mau kami kan itu kan pandai. Sekarang mau beli Sudah dikirim di grup. Oke, Karen ya sudah. Princess Hub. Gila. Ada orang double S. Gila. Princess Hub sudah. Nur. Princess Hub sudah. Princess ada Nur ya. Iya. Enggak ada apa-apa loh. Princess kan dari cahaya, Nur kan dari apa ya? Kan cahaya. Kayak pandangan Kaila. Dari Windy Astuti. Ingat-ingat tengah kata akhirnya. Just nyawa ya, kayak Winda yang Kan kita ikon tuh itu. Wandri. Sudah selesai. Ini kelompok 1 visual sudah. Ini sudah selesai duluan. Silakan Estetika. satu kelompok Estetika. ini menu Lo tahu estetika 1. kamu bisa kan tidak ada Apa estetika? yang kemarin kelompok estetika apa? Estetik 1. Yuk. Kelompok visual Jadi masing-masing apa? Ya. Ya kan yo, kebaikan yang hasil diskusinya kelompok visual 1 bisa dilihat di grup ya, grup WA ya, kan belum? Kalau mau jangan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok siswa 1 akan mempresentasikan hasil tugas diskusi. Pertanyaan yang sudah kita buat adalah mengapa para ahli banyak melakukan penelitian manusia purba di bantaran sungai? Jawabannya, karena manusia purba dengan itu bermukiman di pinggir sungai karena sungai sebagai mata air yang bertujuan dari teori yang ya itu pertanyaan pertama ya yang kalian ucapkan dari diskusi kelompok 1 itu ada yang merumuskan pertanyaan mengenai kenapa banyak manusia purba yang ditemukan fosilnya di bantaran sungai. Jawabannya karena manusia purba pada masa itu bermukiman di pinggir sungai karena sungai sebagai mata air untuk kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama ya, pemecahan yang pertama. Kemudian yang dari ibu, pertanyaannya dari ibu. Yang kedua 29 detik lagi. Iya, yang kedua mengenai teori. Diskusi teori yang Rere Mulyana anakane teori karena teori ini didukung oleh sejumlah ahli sejarah seperti Edward Baldwin, J.R. J.R. Foster, dan J.R. Locke. Teori ini diyakini sebagai asal-usul nenek moyang Indonesia. Salah satunya karena kesamaan alat kampak yang ditemukan di Nusantara memiliki kesamaan dengan kampak kuat di wilayah Asia Tengah. Menunjukkan bahwa terjadi migrasi manusia dari wilayah Asia Tengah menuju Nusantara. Ya. Jadi kelompok visual 1 tadi ketika mereka itu berliterasi dan menyaksikan video, ada salah satu pertanyaan dari mereka. Pertanyaannya itu adalah mengapa banyak fosil manusia purba itu ditemukan di pinggiran sungai? Mengapa? Jawabannya tadi karena manusia purba pada masa itu berumur di pinggir sungai. Ya, karena banyak manusia purba yang mungkin di pinggir sungai. Kenapa demikian? Udah boleh. Ya, karena sungai sebagai mata air untuk kehidupan sehari-hari bagi manusia purba. Kemudian pertanyaan yang tadi sudah dirumuskan oleh Ibu mengenai teori apa yang menurut kalian paling realistis gitu? Apa teorinya? Teori out of Yunan. Teori Yunan, mereka beranggapan kelompok 1 visual itu beranggapan bahwa teori Yunan yang paling benar. Alasannya? Karena salah satunya penemuan alam kampak yang ditemukan di Nusantara memiliki kesamaan dengan kampak kuat di wilayah Asia. Iya, karena ada penemuan benda purbakala seperti kapak lonjong dan kapak genggam yang mempunyai kesamaan dengan yang ditemukan di Asia Tengah. Alasannya ditawarkan barangkali ada ya kelompok dari mana? Perkenalkan kelompok mana? Contoh lokasi penemuan manusia purba di Indonesia yang lokasinya di pinggir sungai di daerah mana? Contoh penemuan fosil manusia purba yang di Indonesia. Contohnya itu manusia purba apa dan ditemukan di daerah mana gitu ya, Mbak? Ya, silakan. Kan tadi kalian mempresentasikan bahwa banyak manusia purba yang ditemukan di pinggiran sungai kan? Nah, contohnya yang ditemukan di pinggiran sungai itu yang seperti manusia purba jenis apa? Dan ditemukan di mana? Silakan. Banyak manusia purba yang ditemukan di pinggiran jenisnya adalah jenis Pithecanthropus. Jenis manusia ini berdasarkan pada penelitian tahun 1890 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo di wilayah Ngawi. Setelah direkonstruksi terbentuk rongga manusia, tetapi menurut rencana dan tata gerak. Oleh karena itu
dinamakan Erasmus, yang artinya manusia kera yang berjalan tegak. Sis ini juga ditemukan di Moskow sehingga disebut Pithecanthropus monocotensis. Jenis manusia purba yang juga terkenal sebagai kumpul Homo erectus ini paling banyak ditemukan di Indonesia. Diperkirakan jenis manusia purba ini hidup dan berkembang sekitar zaman Pleistosen Tengah. Ya, itu ya Mbak. Jadi kelompok visual 2, contoh manusia purba yang ditemukan di pinggiran sungai adalah Pithecanthropus erectus ditemukan di tepi sungai Bengawan dan masih banyak penemuan manusia purba lainnya yang ditemukan di pinggiran sungai. Oke ya? Ya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis beli. Ya, terima kasih. Nanti kelompok yang lain pada pertemuan berikutnya ya, karena kita sudah selesai waktu hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan presentasi kelompok berikutnya. Nah, selanjutnya nanti penugasan di rumah adalah kalian merangkum apa yang sudah kalian dapatkan hari ini, aktivitas hari ini, kemudian apa yang sudah kalian dapatkan hari ini. Silakan bisa di-review ya, dibentuk sebuah resume di buku atau di Canva boleh, atau bikin video pun boleh, silakan. Kalau tadi kelompok, kalau ini individu ya tentunya ini. Gitu ya. Kemudian ibu mau kita refleksikan hari ini, kita sudah belajar apa saja? Ya, kita sudah belajar apa saja? Ya, coba bisa kita hari ini sudah belajar apa saja? Iya, asal-usul nenek moyang. Teorinya apa saja? Teori Afrika, Taiwan, Yunan. Kita sudah belajar mengenai teori-teori nenek asal-usul nenek moyang Indonesia ya, dari mana ya? Kalian sudah tahu. Yang sebelum kalian belajar belum tahu, setelah kita belajar sudah tahu, gitu ya? Ya. Oke, untuk hari ini cukupkan sekian. Sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan lagi? Tidak. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa ditulis dan kita bisa membahasnya nanti pertemuan berikutnya ya. Ya. Pertemuan berikutnya kita lanjutkan untuk presentasi kelompok yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi dengan Bu Rizky Widikartika setelah saya melihat atau mengobservasi kegiatan pembelajaran Bu Windy di kelas pekan lalu. Sekarang saya akan melaksanakan percakapan observasi dengan Ibu Windy Widikartika dalam pembelajaran sejarah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Untuk hari ini saya mau melaksanakan percakapan observasi dengan Bu Rizky ya. Kira-kira dari pembelajaran yang sudah Bu Rizky laksanakan waktu saya mengikuti pembelajaran Bu Rizky di dalam kelas, apa nih Bu refleksinya setelah saya masuk di kelas Bu Windy? Alhamdulillah, kemarin saya sebelumnya sudah merancang pembelajaran tersebut ya, dengan berusaha untuk menerapkan strategi pembelajaran untuk diferensiasi, kemudian untuk sosial emosionalnya juga sudah diterapkan. Hanya saja memang belum maksimal untuk pembelajaran berdiferensiasinya. Baik Ibu. Jadi diferensiasi dan sosial emosional sudah dicoba, namun menurut Bu Rizky itu kurang maksimal ya Bu. Kenapa kurang maksimal itu, kendalanya di mana Bu? Kendalanya itu pada saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu ke prosesnya. Iya, proses ke diferensiasi prosesnya. Berarti menurut Bu Rizky di prosesnya itu kurang maksimal. Nah, kira-kira dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Rizky ini dan diferensiasi prosesnya itu kurang maksimal, kira-kira apa yang akan Bu Rizky lakukan setelah melaksanakan, oh ternyata diferensi proses ini kurang maksimal nih, apa nih yang harus diperbaiki? Iya, saya kemungkinan untuk selanjutnya akan lebih menekankan ke
keseluruhannya, referensi keseluruhannya. Kemarin produknya sudah dapat, semuanya sudah sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Tapi untuk yang prosesnya itu mungkin saya akan lebih menekankan bermacam-macam konten untuk ditayangkan atau diberikan kepada peserta didik. Gitu, berarti Ya, jadi materinya dan prosesnya untuk diskusi dan lain sebagainya lebih bervariasi. Seperti itu. memberikan variasi Iya, dalam variasi diskusi ya. dalam- Kalau tadi yang konten itu berarti Iya. sudah banyak yang masuk di referensi konten, dan untuk yang prosesnya memvariasi diskusi. Iya. Keren. Nah, itu berarti tindak lanjut dari Bu Rizky Windy Kartika nih, Bu. Kemudian di sini juga ada saya mau merencanakan ini ya, Bu, menuliskan rencana pengembangan dari Bu Windy. Kira-kira aktivitas pengembangannya itu mau yang seperti apa, Bu? Aktivitas pengembangan untuk tadi yang belum maksimal ya Bu, mungkin untuk saling observasi. Untuk Iya, sejawat juga. sejawat, iya. Berarti itu namanya kayak sama seperti tadi ya, Bu. Nanti suatu saat nanti Iya, gantian lagi. gantian dengan yang lain. Iya, berarti aktivitasnya adalah bersama rekan sejawat nih, Bu. Iya. Rekan sejawat. Kemudian dari aktivitas pengembangan yang akan Bu Rizky kembangkan tadi itu, observasi dengan rekan sejawat juga, tujuannya yang hendak dicapai apa, Bu? Untuk memaksimalkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi tadi dengan sosial emosional. Berarti yang akan ditekankan itu yang juga diferensiasi dan ini ya, emosional pembelajaran. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya, Itu jika pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu sudah sesuai dan tujuan pembelajarannya tercapai. tujuan pembelajaran diferensiasi tercapai, kemudian sosial emosionalnya juga tercapai gitu. Kira-kira dari rencana pengembangan Bu Rizky Windy ini, pendukung apa yang dibutuhkan, Bu? Saya jelas membutuhkan dukungan dari pimpinan, kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat juga tadi karena aktivitasnya saya akan saling mengobservasi, tentu saja dari rekan sejawat dan dari anak-anak juga tentunya. Yaitu Butuh keaktifan dari mereka. dukungan dari kepala sekolah, Iya. kemudian rekan sejawat yang saling mendukung Iya, ya, betul. betul. Nanti kita bisa berkolaborasi, Bu. Ya. Kemudian terkait waktu nih, kira-kira Bu Rizky Windy akan melaksanakan pengembangan ini dalam waktu kapan dan rencananya bagaimana? Rencananya pada pembelajaran berikutnya ya Bu, untuk minggu ini dan minggu depan, atau mungkin lebih maksimal lagi di semester kedua. Karena ini kan tinggal 2 minggu lagi aktif KBM gitu. Oh, iya. Nanti semester 2 akan lebih maksimal lagi dan mungkin akan lebih direncanakan lagi di PMM untuk observasi sesama rekan sejawat. Jadi nanti pekan-pekan ini karena sudah hampir mau ujian ya, Bu, kemudian nanti dimaksimalkan lagi di semester kedua, dan masih banyak waktu untuk perencanaan ya, mungkin dengan siapa, kemudian apa saja yang perlu disiapkan itu untuk lebih matang lagi, Bu. Baik Ibu, jadi dari pengembangan diri untuk Bu Rizky Windy itu yaitu observasi dengan rekan sejawat, mungkin mengulang lagi ya, saling mengobservasi, kemudian tujuannya yang hendak dicapai juga tadi sudah jelas, ukuran keberhasilannya serta pendukung, dan waktunya nanti kurang lebih semester 2 itu sudah benar-benar untuk pelaksanaan ya, Bu. Iya. Berarti untuk perencanaannya sebelum Sebelum ini minggu-minggu ini. Iya. Baik, terima kasih Bu Windy untuk waktunya. Semoga kita ada kesempatan lagi untuk observasi kembali, saling observasi Siap. untuk memaksimalkan potensi masing-masing gitu. Terima kasih Bu Windy. Sudah saya jadi deg-degan. Dari Pak Sugeng.